Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengaruh Positif dan Negatif serta Sikap Selektif terhadap Kemajuan Iptek di Bidang Ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. 1. Ahmad Ardan Arya Satya nomor absen 2. 2. Diana Sukavati nomor absen 10. 3. Ferian Yam Faiz nomor absen 12. 4. Kirana Puspalarasati nomor absen 20. 5. Muhammad Yain Aditya Maslida nomor absen 21. 6. Raden Raraskar Esterna nomor absen 26. Dan yang terakhir, Suci Indah Laksita nomor absen 31. Pengaruh positif. 1. Makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Dengan adanya investasi asing mampu mendorong perekonomian internal negara kita seperti pembangunan jalan tol Trans Jawa yang didanai oleh investor asing. Contoh lain adalah MRT Jakarta yang mendatangkan investor dari Tiongkok. 2. Makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Dengan lebih terbukanya pasar internasional, negara dapat mengimbangi hal tersebut dengan meningkatkan kuota produksi dalam negeri serta kuota ekspor. Hal ini dapat dengan perlahan membangun perekonomian internal secara bertahap. Dampak positif yang ketiga adalah mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan daya tinggi. Ilmu pengetahuan dan teknologi membuat manusia mampu menciptakan berbagai macam mesin yang dapat mendukung produksi barang yang dibutuhkan. Produksi dengan teknologi yang lebih mutakhir membuat produksi lebih cepat, lebih banyak, lebih presisi, dan juga lebih mudah. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Seiring dengan berkembangnya teknologi, maka permintaan akan tenaga ahli dalam bidang iptek semakin tinggi sehingga memberikan kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia. Sedangkan untuk devisa, kemajuan iptek dapat mempengaruhi kuantitas serta kualitas produksi barang atau jasa dalam negeri, sehingga produk-produknya dapat berkompetisi dalam kancah internasional. Dengan ini, jangkauan konsumen tidak hanya terpaku pada pasar dalam negeri, tetapi juga pasar internasional. Meningkatkan kemakmuran masyarakat. Perkembangan iptek yang dapat membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, dan efisiensi produksi mampu secara bertahap meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia serta secara perlahan mengentaskan kemiskinan. Hal ini tentu saja harus diimbangi dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang merata dan juga pemerintahan yang akuntabel. Yang keenam, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Upaya-upaya peningkatan SDM digital, pembuatan database digital, literasi digital, dan pembangunan infrastruktur digital dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan ekspor. Dengan hal ini, Indonesia dapat membangun dan mengentaskan diri keluar dari middle income trap lebih cepat. Hal ini menandakan bahwa perkembangan iptek Indonesia berhasil memberikan dampak positif, yakni menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Selain dampak positif, kemajuan iptek di bidang ekonomi juga dapat memberikan dampak yang negatif. Beberapa di antaranya adalah 1. Dengan adanya kemajuan iptek di bidang ekonomi, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri, seiring adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas antar negara. Hal ini mengakibatkan makin terdesaknya barang-barang lokal karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. 2. Cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat mendikte bahkan menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian, bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara-negara investor. Kemudian yang ketiga adalah akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Persaingan bebas tersebut akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang. Yang menang akan dengan leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas. Kemudian yang keempat adalah pemerintah berperan hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar.
Kemudian yang kelima adalah sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi makin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya makin ditinggalkan. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan iptek dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu kiranya segera diwujudkan hal-hal di bawah ini. 1. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. 2. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. 3. Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. 4. Diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya, segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak haruslah bersifat murah dan terjangkau. 5. Tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia, dan WTO. Yang keenam, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.